sampai at this point kubangan lumpur dan darah itu kayak udah bercampur jadi satu sampai nggak bisa dilihat mana darah dan mana lumpur. Colleen Ritzer adalah seorang wanita yang lahir pada tanggal 13 Mei tahun 89. Ia adalah seorang anak sulung dari total 3 bersaudara. Colleen adalah anak perempuan yang sangat dekat dengan keluarganya. Ia sayang dan peduli pada kedua adiknya dan selalu berusaha menjadi anak yang berbakti pada orang tuanya. Di sekolah, Colleen adalah siswa yang berprestasi juga dan ia sangat menyukai belajar, terutama pelajaran matematika. Kecintaannya pada dunia pendidikan dan kedekatannya dengan para guru di sekolahnya membuat Colleen bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Dan cita-cita ini bukan hanya ucapan mulut belaka. Ia benar-benar serius belajar untuk menggapai cita-citanya. Ia lulus SMA dengan nilai yang bagus dan ia juga berhasil lulus kuliah dengan nilai memuaskan di tahun 2013. Beberapa bulan setelah Colleen lulus kuliah, ia langsung ditawari pekerjaan untuk menjadi seorang guru matematika di Denver High School dan kebetulan banget sekolahan ini deket sama rumah ayah dan ibu Colleen. Jadi Colleen berpikir bahwa pekerjaan ini sempurna banget. Karena selain ini memang pekerjaan impiannya, ia juga bisa tinggal sama orang tuanya untuk menghemat biaya sewa tempat tinggal. Di sekolah itu, Colleen langsung menjadi favorit murid-muridnya. Usianya yang masih muda membuat Colleen itu relate banget sama kehidupan siswa dan siswi di sana. Cara mengajar Colleen juga dinilai seru, nggak membosankan dan gampang dimengerti. Lalu jika ada murid yang punya masalah, Colleen selalu sigap untuk menjadi pendengar dan juga penasehat yang baik. Pokoknya di sekolah itu Colleen menjadi guru paling populer dan sangat disukai oleh siswa dan siswinya. Pada tanggal 22 Oktober tahun 2013, tidak seperti biasa Colleen itu nggak pulang ke rumahnya hingga malam hari. Biasanya jam kerja Colleen selesai pada jam 4 sore dan ia selalu udah sampai rumah sebelum jam 5 sore. Orang tuanya mencoba menelpon HP Colleen namun HP-nya itu nggak aktif. Orang tuanya juga nelpon semua rekan kerja Colleen dan mereka semua bilang bahwa mereka nggak tahu di mana keberadaan Colleen. Ayah Colleen akhirnya memutuskan untuk keluar rumah keliling mencari Colleen dan sang ayah juga mencoba untuk mengecek sekolah tempat Colleen mengajar. Siapa tahu Colleen sedang lembur sendirian dan ayahnya berpikir mungkin HP-nya Colleen mati. Setelah ayahnya sampai di parkiran sekolah, dia melihat mobil Colleen terparkir di sana. Ayah Colleen awalnya lega karena ia berpikir oh iya bener Colleen masih di sekolahan. Si ayah memarkirlah itu mobilnya dan ia berjalan ke pos satpam untuk tanya-tanya. Setelah berbicara sebentar dengan si satpam, ayah Colleen langsung kaget karena satpam itu bilang bahwa nggak ada seorang pun yang sedang lembur di dalam sekolah. Bahkan satpamnya ngajak ayah Colleen untuk melihat bersama agar ia bisa yakin kalau putrinya itu nggak ada di dalam gedung sekolah. Si ayah dan satpam sekolahan pun berkeliling sekolah dan benar nggak ada siapa-siapa di sana. Ayah Colleen tentu mulai panik, firasatnya mulai nggak enak, lalu ia menelpon polisi untuk melaporkan hilangnya Colleen. Karena Colleen terakhir kali terlihat itu ketika dia mengajar di sekolahnya, diperiksalah CCTV sekolah dan di sana terekam detik-detik terakhir Colleen terlihat. Hari itu di tanggal 22 Oktober pada sekitar jam 3 sore, Colleen terlihat berjalan memasuki toilet wanita sambil tersenyum. Anehnya, beberapa saat kemudian ada seorang murid laki-laki yang lalu menyusul Colleen memasuki toilet wanita. Murid laki-laki ini bernama Philip Chisholm yang merupakan murid baru di sekolah tempat Colleen mengajar. Anehnya lagi, Philip juga diketahui nggak pulang ke rumahnya di malam itu. Jadi ada 2 orang yang hilang dari Denver High School pada tanggal 22 Oktober. Satu seorang guru dan satunya lagi seorang murid. Lalu apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Colleen dan Philip? Aku ceritakan dulu awal mula semuanya ini bisa terjadi. Di awal bulan Oktober tahun 2013, Colleen punya murid baru bernama Philip Chisholm yang merupakan seorang murid pindahan dari Tennessee. Setelah beberapa hari masuk sekolah, sangat terlihat kalau Philip itu ketinggalan pelajaran dari murid yang lain. Dan hal ini disebabkan oleh perceraian orang tuanya yang berjalan tidak mulus. Banyak sekali perkelahian yang terjadi di antara kedua orang tua Philip, sehingga pastinya sangat mempengaruhi kehidupan Philip juga. Ditambah lagi, hal terburuk bagi Philip adalah kenyataan bahwa ia harus pindah sekolah dan pindah rumah. Ia jadi jauh sama sahabatnya maupun teman-temannya.
Padahal untuk anak seusia Philip, teman dan sahabat itu adalah segalanya. Setelah pindah, ia jadi pendiam, selama di sekolah murung terus, dan dia seperti tidak punya semangat belajar. Colin yang melihat hal ini mencoba untuk sesering mungkin ngobrol sama Philip. Ia mencoba jadi guru yang perhatian sekaligus teman untuk Philip. Ia bahkan bersedia memberikan jam ekstra untuk Philip di luar jam sekolah agar Philip itu bisa menyusul pelajaran-pelajaran yang ia tertinggal. Sore itu di tanggal 22 Oktober, Colin dan Philip berbincang berdua di dalam kelas dan saat itu hanya ada Colin, Philip, dan satu orang murid perempuan bernama Autumn. Autumn sendiri tidak ikut berbicara dengan mereka, ia hanya kebetulan itu diam di kelas dan ia lagi gambar-gambar sesuatu. Menurut kesaksian Autumn, ibu guru Colin awalnya ngajak Philip untuk ngobrol soal pelajaran matematika. Mereka tuh bikin rencana kapan waktu yang pas untuk ngajari Philip di jam ekstra agar jadwalnya itu nggak tabrakan sama jam Philip bermain olahraga. Dan menurut Autumn, dari nada bicaranya, Philip dan Colin terdengar senang dan antusias. Sampai tiba-tiba nada bicara dan mood Philip berubah ketika Colin menanyakan tentang kehidupan Philip di Tennessee dan menanyakan tentang perceraian orang tuanya. Autumn mendengar jika nada bicara Philip menjadi dingin dan terdengar jika ia sangat tidak suka membicarakan hal itu. Colin yang melihat hal ini mencoba mengalihkan pembicaraan secepat mungkin, namun nada bicara Philip yang dingin itu nggak berubah dan Philip tetap bad mood. Colin yang melihat kalau suasana obrolan itu udah jadi nggak enak, mencoba mengakhiri obrolan dan dia langsung pergi ke kamar mandi. Anehnya tidak lama setelah Colin memasuki kamar mandi, Philip membuntutinya dan masuk ke kamar mandi yang sama. Padahal itu adalah sebuah toilet untuk wanita. Terlihat juga di CCTV ketika memasuki kamar mandi, Philip membawa sepasang sarung tangan. Tidak ada pergerakan dari Colin dan Philip selama 11 menit, sampai akhirnya Philip terlihat keluar kamar mandi itu sendirian. Di CCTV sekolah ia kelihatan panik, dia kayak bolak-balik di koridor dan berkali-kali ganti baju. Awalnya ia memakai hoodie berwarna biru, lalu ia ganti jadi merah, lalu yang terakhir ia ganti lagi menjadi hitam. Dia terlihat mondar-mandir dan bingung selama 10 menit, lalu ia kembali memasuki kamar mandi wanita dan ia membawa tempat sampah yang gede banget. Philip ada di kamar mandi wanita selama 6 menit, lalu ia keluar sambil membawa lagi tempat sampah besar tadi, dan kali ini ia terlihat memakai masker. Philip menyeret tempat sampah itu keluar sekolah dan ia terus berjalan membawa tempat sampah itu menuju ke hutan kecil di dekat sekolahnya. Ia berada di dalam hutan itu selama 25 menit dan ia keluar dari hutan tanpa membawa tempat sampah yang besar tadi. Philip kembali ke sekolah lagi dan kali ini dia terlihat tidak memakai sepatu. Dia ganti baju lagi untuk yang kesekian kalinya, lalu ia keluar sekolah dan itulah terakhir kali ia terlihat di CCTV. Sedangkan ibu guru Colin sendiri tidak pernah terlihat keluar dari kamar mandi. Malam itu di area dekat sekolah ditemukan tas Colin yang isinya itu udah dikosongkan. HP, dompet, buku-buku semuanya tidak ditemukan di sekitar area itu. Kita semua pasti punya pikiran yang sama, yaitu Colin dibawa keluar dengan menggunakan tempat sampah yang besar tadi. Dan karena polisi tentunya sudah memperkirakan hal ini, pada jam 11 malam pencarian dilakukan di hutan kecil dekat sekolah yang dimasuki Philip tadi. Dan pencarian untuk menemukan Philip dilakukan malam itu juga oleh regu polisi yang berbeda. Ketika pencarian di hutan masih berlangsung, polisi mendapatkan telepon pada tengah malam dan orang yang menelpon ini melaporkan bahwa ada seorang anak laki-laki yang berjalan di jalan raya sendirian dan anak laki-laki ini kelihatan seperti bingung sekali. Dan laki-laki yang dilaporkan ini tidak lain tidak bukan adalah Philip Chisholm. Di dalam tas Philip ditemukan sebuah cutter yang masih ada darahnya, kartu kredit Colin dan sebuah celana dalam wanita. Dan setelah beberapa saat bisa dipastikan bahwa celana dalam itu adalah milik Colin Ritzer. Setelah pencarian di hutan dilakukan lebih dari 4 jam, akhirnya di jam 3 pagi ditemukan tubuh Colin yang sudah tidak bernyawa tergeletak penuh lumpur dan ditutupi oleh dedaunan kering. Jasad Colin ditemukan dalam keadaan tidak memakai baju dari pinggang ke bawah dan dadanya dipenuhi oleh luka sayatan-sayatan kecil. Lehernya juga dipenuhi oleh luka tusukan yang mengakibatkan dia kehilangan banyak sekali darah sampai at this point kubangan lumpur dan darah itu kayak
kayak udah bercampur jadi satu sampai nggak bisa dilihat mana darah dan mana lumpur. Setelah diautopsi ditemukan juga bahwa Colin sudah dilecehkan tidak hanya dengan tubuh manusia, tapi juga dengan sebatang kayu. Dan autopsi juga menyatakan kematian Colin itu disebabkan karena ia kehilangan banyak sekali darah secara perlahan-lahan. Banyaknya lumpur di badannya juga mengindikasikan jika ia selama beberapa jam masih bergerak dan masih memperjuangkan hidupnya. Tempat sampah yang dipakai untuk mengangkut jasad Colin juga ditemukan di hutan itu tidak jauh dari lokasi jasad Colin. Philip sendiri banyak diam ketika diinterogasi sehingga sulit untuk dimengerti apa sebenarnya motif Philip. Walaupun diduga motif seksual adalah motif terbesar di kasus ini. Diduga juga perceraian yang terjadi kepada kedua orang tuanya adalah hal buruk yang tidak ingin ia ingat-ingat, sehingga ia menjadi penuh amarah ketika ibu guru Colin membahasnya. Investigator sendiri menyimpulkan bahwa sebenarnya Philip sudah punya niat untuk membunuh seseorang. Oleh karena itu, di tanggal 22 Oktober tersebut, dia pergi ke sekolah dengan membawa senjata, bawa banyak baju ganti, dan juga sarung tangan. Lalu karena Colin itu dirasa memancing amarahnya saat menanyakan soal perceraian orang tuanya, saat itu Philip memutuskan bahwa Colin adalah korban terpilihnya. Pada akhir tahun 2015, Philip Chisholm diadili dan didakwa bersalah atas pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan kepada Colin Ritzer. Karena ia masih di bawah umur saat itu, jadi dia tidak bisa dijatuhi hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Philip dijatuhi hukuman penjara selama minimal 40 tahun sebelum ia bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Sampai sekarang, Philip Chisholm masih tetap diam dan tidak mau terbuka mengenai kejahatan yang ia lakukan.